Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk datang beribadah bersama-sama di tempat ini. Saya hanya ingin memperingatkan bagi yang mempunyai handphone bisa di silent agar ibadah kita dapat khusyuk, hanya tertuju pada Tuhan dan untuk tidak lagi saling berbicara dengan kiri kanan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan mengambil saat teduh. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan lagu pembuka dari NKB 191, Dalam Roh Yesus Kristus. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Dan bersamamu juga. Silakan duduk. Nats kita pada pagi hari ini diambil dari Keluaran 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Mari kita akan masuk dalam lagu pengakuan dosa.
kasih. Mari kita akan masuk dalam doa pengakuan kita. Bapa yang tak ada dalam surga, pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa, untuk segala pelanggaran yang telah kami perbuat, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampuni ya Bapa atas segala kesalahan kami. Kuduskanlah dan sucikan hati kami, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Ibrani 4 ayat 15. Kita akan membaca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab iman besar yang kita punya bukanlah iman besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Mari kita akan naikkan kembali sebuah pujian. Yeah.
kita Elizabeth. Ibu Bapak sekalian yang hadir di sini maupun yang mengikuti ibadah dari rumah, kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tidak henti-hentinya kami bersyukur Bapa. Sekali lagi kami harus mengatakan dan menyatakan iman percaya kami bahwa hanya anugerah Tuhan yang mengizinkan kami boleh beribadah di hari perhentian yang Tuhan ciptakan dengan sengaja. Sebab hari ini adalah hari perdamaian. Tuhan ingin berdamai dengan kami dan kami ingin berdamai dengan Engkau dan sesama kami. Karena itu biarlah shalom yang sudah Tuhan nyatakan di dalam Tuhan Yesus menjadi hadirat yang kudus yang hadir di tengah-tengah kami. Mengizinkan kami disapa oleh Tuhan, mengizinkan kami mengalami anugerah Tuhan, mengizinkan kami juga boleh menyapa sesama kami, karena kami semua adalah anak-anak Tuhan yang dipersatukan oleh darah Kristus. Karena itu sebelum kami membaca firman Tuhan, kami disapa oleh renungan hari ini. Tuhan kuduskan hati, jiwa, dan pikiran kami, supaya kami mengerti dan kami menemukan kebenaran firman-Mu. Dan itu hanya terjadi kalau Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Karena itu kami mau membuka hati kami, dan biarlah Roh Kudus yang berkuasa, sehingga kami pulang dengan hati yang penuh sukacita. Karena hanya Dialah sumber sukacita kami. Terpujilah Engkau, kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Sebab doa ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama. Nama yang penuh dengan kuasa dan berkuasa penuh atas segenap kehidupan kami, bahkan kematian kami. Nama di atas segala nama-nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ibu Bapak sekalian, kita akan membaca Injil Tuhan pagi ini terambil dari Injil Lukas. Pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-17. Kita akan membaca bergantian. Kita buka Alkitab kita memperkatakan firman Tuhan. Setiap ayat ganjil, Ibu Bapak sekalian yang membaca, saya akan membaca setiap ayat-ayat genap. Lukas pasal 13, ayat 10 sampai ayat 17. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dibasuh, hingga ia sakit sampai butuh punggungnya, dan dia dapat berdiri dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia mengaku perempuan itu, dan sesudah itu juga berdirilah perempuan itu dan mengerjakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Maka Tuhan menjawab dia katanya, "Ada orang benar, bukankah setiap orang yang telah melepaskan lembunya atau bergadai pada hari Sabat dari dan orang dapat Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu, karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lamanya merasa malu, dan semua orang banyak sukacita karena segala perkara melihatnya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita mendengarkannya dan yang memeliharanya. Haleluya.
Shalom. Shalom. Itu baru semangat. Karena itulah yang kita butuhkan dalam hari-hari kita, bukan? Gak ada yang jual semangat. Rumah makan sebelah tadi saya lihat cuma ada ayam obat dan bakmi. Terus dia tanya, ibu cari apa? Cari semangat. Semangat hanya ada di GKI Agape di tempat ini. Amin. Kenapa? Karena semangat itu ada di dalam damai sejahtera Allah. Hari ini kita bicara tentang anak manusia yang turut merasakan. Apa yang membuat kita rasanya bisa dekat sama orang? Kalau kita ketemu orang yang mungkin kita nggak terlalu kenal, tapi kita bisa merasa dekat sama dia, kira-kira apa ya? Yang membuat kita rasanya dekat, kita padahal nggak kenal. Kita kan nggak saling kenal, kita dekat nggak? Nggak ya? Yang membuat kita merasa dekat dengan dia, orang itu. Ini kalau di GKI gitu, pendetanya nanya, mikir dulu, terus dirapatin. Ntar ya hasil kesepakatannya apa ya? Kalau kita ketemu orang baru, terus kita kayaknya gini, kayaknya saya deket deh sama dia. Padahal saya belum kenal banget loh sama dia. Kesamaan. Oke. Padahal kita nggak sama nih, kamu laki-laki, aku perempuan. Cocok. Padahal baru kenal. Saudara seiman. Jadi kalau nggak sama yang seiman, kita nggak bisa rasakan. Nah, lu. Biasanya kita baru bisa rasa hangat dan merasakan sesuatu kalau apa? Saya hamba dan kamu hamba, kita sama-sama hamba Tuhan. Papa saya dulu itu, menurut dia ya kan saya belum lahir, senang latihan dulu ngomongnya kuntal. Dia anak Pahwa zaman dulu, bukan Pahwa sekarang. Di usianya yang sudah lewat dari 85, dia duduk di kursi roda. Karena itu ketika ibu saya sudah dipanggil pulang oleh Tuhan, Papa saya ajak. Jadi kalau saya kemana khotbah, kadang saya tanya, Pak mau ikut nggak? Kalau nggak terlalu pagi, dia manut-manut. Dulu dia penatua di GKI Bekasi Timur, Jatinegara. Salah satu kesukaan dia kalau jadi penatua adalah salaman. Dulu kan nggak ada COVID, nggak pakai namaste. Karena itu ketika dia ketemu orang, walaupun dia udah nggak jadi penatua, dia suka salaman. Dan satu cirinya dia, menurut orang-orang, Papa kamu kalau salaman kuat banget. Terus dia bilang, dulu saya itu olahraganya kuntal. Dan salah satu yang hilang dalam masa pandemi kita 2020 sampai 2023, 1 bulan yang lalu, karena Pak Jokowi kan baru mengumumkan dari pandemi menjadi endemi, adalah sentuhan. Betul ya? Tadi saya masuk, saya salaman, ada yang ragu-ragu salaman sama saya. Karena udah endemi, dan saya juga nggak lagi flu. Saya bilang aja salam. Yang membuat kita merasa aku jauh, engkau jauh. Ya udah masih dilanjutin. Kita seumur berarti itu lagunya sama. Karena dia nggak tahu kan lain jelas. Kenapa? Karena kita tidak bisa saling menyentuh, betul nggak? Banyak orang-orang tua yang merasa loneliness,
alias kesepian. Kenapa? Karena jauh-jauhan. Apalagi awal-awal pandemi, anaknya kirim makanan. Mam, ada di depan pintu di keranjang ya. Kita dari jauh-jauh. Selamat makan ya. Anaknya lihat dari gorden. Jangan keluar dulu sebelum aku keluar dari pagar. Aku baru pulang dari kantor. Social distancing membuat kita berjarak, membuat kita tidak saling menyentuh, membuat kita tidak saling merasakan, membuat kita jadi jauh, membuat kita merasa sendiri-sendiri. Dan itu adalah penjara yang paling mengikat seorang manusia. Tuh lihat, jauh-jauhan. Karena itu ketika gereja boleh kumpul lagi, orang jadi ragu-ragu, masih boleh nggak ya? Kita masih boleh cepika-cepiki nggak? Entar dulu. Semua merasa. Bahkan gereja sempat vakum untuk baptisan kan, karena baptisan mestinya untuk airnya. Ketika mau pemberkatan nikah, dulu saya kalau pemberkatan nikah pegang langsung kepala pengantin. Dipesanin sama majelis, kasih jarak ya Bu. Pengantinnya bilang gak apa-apa Bu, biar berkatnya terasa Bu. Tapi majelis bilang kasih jarak 5 cm. Jauh amat. Ketika kita tidak pernah disentuh, ada sesuatu yang enggak banget gitu kalau pakai bahasanya. Seorang teman saya, sahabat saya, dia dokter. Suatu kali dia terpaksa harus pindah ke tempat Joe Biden, yang presidennya Joe Biden itu. Karena keperluan anaknya, dia dapat green card dan akhirnya dia udah jadi warga negara. Karena dia lulusan Indonesia, jadi di San Francisco, dia punya ijazah dokternya itu nggak diakui, nggak diterima. Karena itu dia bekerja sebagai asisten dokter di sebuah klinik. Padahal dia gesit banget. Apalagi dulu dia di bagian UGD di NRCCC. Dokter kalau di UGD itu gesit-gesit. Karena baru nangani satu, yang satu patah tulang ini, patah leher ini, patah ini, ada patah hati, salah alamat gitu ya. Suatu kali dia dapat kerjaan, ngurus orang tua. Kalau di Amerika itu orang tua nggak tinggal sama anak. Ini bule, bukan bule beneran. Jadi anak-anak punya rumah sendiri, dia punya rumah sendiri. Satu kali dia sakit. Kan enak juga kalau punya perawat yang dokter, jadi ngerti. Dia bilang ini, Beth, kamu tahu gak salah satu tugas aku apa? Sebelum aku pulang, aku harus peluk oma itu. Kadang-kadang harus naik ke tempat tidurnya, peluk dia. Dan dia akan bilang, saya belum bisa tidur kalau kamu belum peluk saya. Kenapa kita suka dipeluk? Karena waktu kecil kamu kan gak pernah tahu kamu dipeluk-peluk sama mama kamu. Itu lagu saya kecil, waktuku kecil hidupku amatlah senang. Senang apa? Dia nggak ngerti lagi karena bukan lagu dia, ini lagu kita seumuran. Senang dipangku, dipeluknya. Saya mau katakan bahwa manusia itu memerlukan sentuhan. Tapi hari ini bacaan kita menunjukkan ada seorang perempuan yang sudah 18 tahun tidak pernah dipeluk. Mengapa dia tidak pernah dipeluk? Karena sakitnya. Orang sakit itu kan mestinya banyak dipeluk, disayang. Tapi oleh karena sakitnya ini dia tidak boleh dipeluk. Mengapa? Karena di zaman itu
seorang perempuan yang sakit pendarahan, maaf ya saya pakai kata ini, cuma kata ini yang tepat, najis. Itu sebabnya dalam tradisi saudara sepupu kita yang mayoritas, kalau ada seorang perempuan ketika dia sedang menjalankan masa Ramadannya, lalu dia datang bulan, stop. Harus pause dulu, nanti itu dia akan rapel lagi. Kalau masa menstruasinya 5 hari, maka dia stop di situ masa puasanya. Kenapa? Dianggap kotor. Ini sudah 18 tahun sakit pendarahan, bukan 8 hari, tapi 18 tahun. Jadi selama 18 tahun dia tidak pernah disentuh. Mengapa? Karena najis. Orang kan kalau sakit perlu diperhatiin, benar nggak? Makanya mengapa orang-orang tua ketika tubuhnya lemah, hatinya lebih lemah. Merasa tidak diperhatikan. Kadang-kadang sakit kepala nyanyinya, sakitnya hati ini gitu. Sakitnya kepala tapi sakit hati lebih sakit. Gitu kan? Karena itu para orang tua senang kalau anaknya datang. Peluk. Hari ini saya datang dengan mantan penatua saya, Pak Oni Manabutu. Beliau lama tinggal di Belanda. Jadi kalau mau belajar bahasa Belanda sama Om Oni, kami sangat dekat sekeluarga. Dulu ketika mama dari Om Oni masih hidup, beliau meninggal hampir 100 tahun umurnya. Karena lama di Belanda, makanannya sehat, udaranya segar. Kalau ketemu Oma, langsung peluk. Ini kalau orang Belanda peluk nih. Kalau orang Cina cuma pai-pai. Iya kan? Maklum ini juga besar dalam tradisi Chinese. Orang Belanda peluk, terus cium kayak Teletubbies. Ciumnya nggak pipi, pakai bibir. Nggak 2 kali, harus 3 kali. Kayak ala Bapa, Anak dan Roh Kudus gitu. Cut, cut, cut. Benar ya Om ya? Itu ciri. Kehangatan terasa. Jadi kalau Oma belum ketemu, belum dipeluk saya dan belum cium 3 kali, rasanya belum maknyus. Tiap kita butuh disentuh. Karena sentuhan itu membuat seseorang dapat merasakan. Makanya kalau orang pacaran tuh senang sentuh-sentuhan. Udah punya pacar belum? Ya, sering sentuh-sentuh kan? Ya kan? Tapi nanti kalau udah kawin, kau di sana, aku di sini, udah jangan deket-deket, lengket. Tapi dulu tuh pengennya lengket terus. Bisa bayangkan, 18 tahun perempuan ini tidak pernah disentuh. Dia mengalami sakit pendarahan yang parah, udah berobat ke sana ke sini, dan saya yakin uangnya juga sudah habis alias bokek, udah nggak punya lagi, depositonya udah habis, dan lebih dari itu bukan cuma materi yang dia tidak punyai, tapi dia tidak punyai komunitas, dia tidak punya teman. Orang yang paling miskin adalah orang yang ditinggalkan, yang nggak punya teman.
Ada seorang kenalan saya, memang orangnya itu sulit berteman, karena itu dia cari teman, lalu urusannya apa? Dia traktir temannya ini dan itu, sampai suatu hari dia korupsi hanya untuk ambil uang bosnya, untuk traktir teman-temannya. Ketika dia dijebloskan dalam penjara karena dia korupsi, temannya hilang. Ibu bapak yang saya kasih, perempuan ini bukan saja mengalami sakit fisik, tapi dia juga mengalami sakit mental. Karena dia dieliminasi, dia didiskriminasikan karena dianggap najis. Dan lebih dari itu, dia mengalami kekeringan spiritual karena pasti dia tidak diizinkan untuk boleh datang beribadah. Itulah yang dialami oleh perempuan ini. Oleh karena itu ketika Yesus sedang datang mengajar di salah satu rumah ibadat pada hari Sabat, yakin bahwa dia tidak boleh dekat-dekat Yesus. Pertama karena dia perempuan dan tidak boleh dia mendekati seorang rabi, yang waktu itu rabi itu adalah seorang laki-laki. Yang kedua adalah dia orang perempuan yang sedang mengalami sakit pendarahan, dan itu sudah bisa dilihat. Mengapa? Karena secara fisiknya menunjukkan dia orang sakit. Kalau orang menstruasi nggak ada yang tahu. Tapi kalau ada seorang yang sakit pendarahan 18 tahun, itu kelihatan. Mengapa? Karena Injil Lukas ini menjelaskan bagaimana sosok dia yang sakit itu. Saya pernah datang. Dia sakit pendarahan 18 tahun, gimana caranya? Dia jalan begini. Maaf ya. Saya begini deh, tembok. Pernah lihat gak orang jalan begitu? Saya pernah lihat. Orang jalannya karena tua ini begini. Kalau orang jalan begini, apa yang dia lihat? Bawah. Bawah itu apa? Orang mati itu dikuburnya di bawah. Bungkuknya tuh bukan begini, sampai begini. Karena itu kelihatan kalau dia ada. Gak boleh dia dekat-dekat Yesus. Tapi kelihatannya ibu ini sudah tahu siapa Yesus. Sepertinya dia pernah melihat bagaimana tindakan Yesus. Karena itu ketika Yesus sampai di sana, dia berusaha. Dia berupaya. Dan upaya dia ini all out. Enggak setengah-setengah, enggak 3/4, tapi 100% upayanya. Mengapa? Karena di situ, di tengah-tengah banyak orang itu dia bisa mepet. Kalau kita bilang sekarang nih rada nekat nih perempuan, tapi dia gak pusing. Buat aku adalah aku harus ketemu dia. Bukan cuma ketemu. Ada satu keyakinan. Aku gak usah pegang tangannya. Aku pegang jubahnya. Cukup. Keyakinan itu yang membuat dia mengalahkan rasa takutnya diomelin orang banyak. Dia gak pikirin apa kata orang. Tapi bagi dia cuma satu, dia ingin ketemu Yesus. Apakah ibu bapak pernah merasakan hal yang sama? Di tengah-tengah keadaan kehidupan kita yang berat, apakah kita all out cari Yesus? Berapa banyak di antara kita, ketika kita sedang mengalami sakit secara fisik, sakit secara mental karena COVID, karena sekarang ini penyakit baru mental illness karena COVID,
membuat orang jadi ragu-ragu, takut ini, takut itu. Apalagi kalau di gereja ada orang yang langsung semuanya pakai masker. Ada seorang kenalan saya, dia kena sakit stroke, tapi dia pikir dia COVID. Dia tes COVID dulu. Enggak tuh, dokter bilang, kamu tuh COVID, enggak COVID, kamu tuh stroke. Kenapa kamu jadi pikirnya COVID? Ya kan lagi musim COVID. Jadi kalau lagi musim semua penyakit COVID melulu. Ibu bapak yang saya kasihi, apakah ibu bapak mencari Yesus orang seperti perempuan ini? Banyak kita dalam persoalan-persoalan kehidupan kita. Kita cari jalan keluar hanya berdasarkan pikiran kita. Enggak salah kalau kita punya masalah, kita harus cari jalan keluar dalam pikiran. Tapi kadang-kadang dan seringnya pikiran itulah yang mendorong kita. Pikiran itulah yang menjadi tujuan kita. Pikiran itulah yang menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Bukan tanya Tuhan Yesus. Bulan Maret yang lalu saya pelayanan di Kuala Lumpur 1 bulan. Ada seorang bapak, istrinya kena sakit kanker paru-paru. Tidak merokok. Tapi kelihatannya dia perokok pasif karena suaminya smoker. Tolong ya bapak-bapak, kalau merokok mungkin bapak-bapak sih gak kena kanker paru, tapi yang di rumah dia berobat sampai datang dokter Jepang. Kemonya itu udah canggih banget, kemo yang melihat DNA. Sampai yang terakhir dia pergi ke Amerika karena ada profesor yang ternama di San Diego. Bukan San Diego di sini ya, San Diego di Amerika. Dokter mengatakan sudah obat yang terbaik, nggak ada lagi. Terakhir dia dipesenin sama seorang pendeta, kalau bikin apa-apa mau tanya ini tanya itu, pernah nggak tanya Tuhan Yesus dulu? Sejak itu dia katakan, kalau saya mau ke dokter mau kemana, saya doa dulu Tuhan, tepat nggak kalau saya ke dokter ini? Tuhan, kalau saya mau nanya ini tepat nggak? Jangan lupa tanya Tuhan Yesus. Ibu bapak sekalian yang dikasih oleh Tuhan, perempuan yang sakit pendarahan itu, di dalam semua keyakinan dan imannya, ketika Yesus lewat, dia mengambil, memegang jubah Yesus. Injil mencatat bagaimana respon Yesus ketika ada seorang perempuan yang sakit pendarahan itu memegang jubahnya. Di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-12, Yesus melihat perempuan itu. Saya nggak bisa bayangin orang begitu banyak ya, puluhan ribu orang, tapi Yesus bisa lihat loh. Ini kalau jemaat di tempat ini saya bisa lihat semua, bukan satu-satu, karena nggak terlalu banyak. Kalau saya kebaktian di jemaat saya kira-kira 250-300 saya masih bisa lihat. Tapi kalau saya mimpin jemaatnya 1000, saya pernah mimpin di BKI itu 1000, ada di bawah, di lantai 2, lantai atas balkon, nggak bisa lihat. Apalagi kalau jaraknya jauh nggak bisa lihat. Di mata juga udah laule, matanya udah operasi katarak, nggak tahu gimana. Tapi dikatakan oleh Injil, di tengah-tengah orang banyak itu, Yesus bisa lihat. Itulah Tuhan kita.
Dia mampu melihat setiap kita. Bahkan dia mampu melihat yang tidak kita lihat. Yang Yesus lihat bukan sekedar perempuan itu, tetapi dia bisa melihat hati perempuan itu yang butuh disentuh oleh Yesus. Itu sebabnya Injil Lukas dengan sadar dia mengatakan Yesus melihat perempuan itu. Yang pertama Yesus melihat perempuan itu. Yang kedua dikatakan dia memanggil perempuan itu. Dan dia lihat, dia panggil. Untuk ngapain? Untuk bilang, hai ibu, penyakitmu telah sembuh. Perempuan itu minta satu, dia disembuhkan dari sakit penyakit fisik. Tapi Yesus kasih berapa? 3. Apa yang Yesus kasih? Bukan sekedar sembuh secara fisik, tapi dia sembuh secara iman. Dia sembuh juga secara spiritualitas. Itu Tuhan kita. Kita minta satu, dia kasih 3. Mengapa saya katakan bahwa dia dikasih 3? Dia bukan saja sembuh dari sakit pendarahannya yang sudah 18 tahun. Yang kedua, dia sembuh dari lingkungan sosialnya. Mengapa? Karena hari itu juga dia diterima oleh komunitasnya. Dia sudah tidak lagi dianggap najis. Dia diterima, orang yang diterima. Wah, itu lihat kalau kita diterima itu. Kita punya salah apapun, kita punya dosa apapun, tapi kalau kita diterima, aduh. Kalau ada anak, dia tahu bahwa dia sudah melanggar dari apa yang orang tuanya pesenin. Udah ya, mama mau pergi. Kala itu titip nih adek, rumah jangan kayak kapal pecah, jangan berantem, jangan ini. Begitu mamanya pergi dia pada berantem. Bukan cuma rumah kapal pecah, kepala adiknya berdarah. Dia udah gak tanggung jawab. Begitu mamanya pulang, mah, adik kepalanya berdarah, lampu bombang pecah, CCTV pecah 2. Marahin aku dan aku bohong. Mamanya bilang, nggak perlu dihukum. Kamu lagi belajar bertanggung jawab. Apa? Kamera pecah, TV pecah, nggak soal asal jangan kepala kamu yang pecah. Karena kamu anak mama. Gimana tuh rasanya? Perempuan ini 18 tahun sakit pendarahan. Orang kasih label dia, kamu berbuat dosa, kamu punya dosa yang tidak terampuni, dosa turunan, dan seterusnya dan sebagainya. Sebab orang Yahudi pada waktu itu selalu mengaitkan antara sakit yang berat itu dengan dosa. Mungkin nenek moyangmu berbuat dosa. Ingat ya cerita orang yang buta sejak lahir. Kan ditanya dosa siapa? Dosa dia, dosa bapaknya, dosa kakeknya, dosa kongconya, dan seterusnya. Tapi hari itu ketika perempuan itu disembuhkan oleh Yesus, dia diterima, dosanya hilang. Yang ketiga, dia disembuhkan dalam hidupnya. Mengapa? Yang ketiga, dia dikembalikan pada tugas panggilannya sebagai anak Tuhan. Tuhan tuh selalu punya maksud dan rencana kalau kita ada. Tapi banyak orang tidak menyadari bahwa kalau dia ada itu Tuhan mau apa. Jadi saya lagi ngobrol-ngobrol sama ibu penatua.
Kita bicara COVID. Ada anggota jemaat saya, masih muda. Anaknya 3, kecil-kecil. Waktu COVID, dia sudah masuk ICU di Rumah Sakit Ciputra. Sudah pakai ventilator. 1 bulan lebih. Bayangin. Orang 1 bulan lebih pakai ventilator itu gimana? Tangan kakinya udah diikat terus. Kenapa? Karena dia berontak. Hari itu istrinya bilang sama saya, "Ibu, saya dipanggil dokter. Saya diminta masuk untuk ngomong sama dia. Boleh nggak kita video call untuk berdoa?" Kan nggak boleh datang pendeta. Dokter udah mengatakan kritis dia untuk hidup. Tapi hari ini dia masih hidup. Dia bekerja lagi. Saya cuma bilang begini, kalau kamu dikasih hidup, kamu mesti tanya sama Tuhan, aku hidup untuk apa? Perempuan itu yang sudah disembuhkan oleh Yesus dari sakit pendarahan 18 tahun itu, dikatakan dalam ayat yang ke-13, berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Apakah hidup ibu bapak memuliakan Allah? Kalau Tuhan masih izinin kita hidup, Tuhan ingin hidup kita yang sekali ini dipakai untuk memuliakan Allah. Hari ini temanya anak manusia yang turut merasakan. Dia adalah Allah yang menjadi manusia, yang tahu betul tentang kemanusiaan kita. Kita adalah orang-orang yang semuanya kita ini punya penyakit amnesia. Tahu tuh amnesia apa? Udah lupa tuh. Apalagi kalau kita salah udah lupa tuh. Kalau orang lain salah kita ingat-ingat. Ya kan? Sama, saya juga begitu kok. Kalau orang lain bikin salah satu, kita udah ingat-ingat 3 bulan, 3 tahun kita ingat-ingat. Kita barusan salah. Enggak, udah lupa tuh. Karena itu Tuhan ngingetin kita hari ini. Satu hal yang kita jangan lupakan. Dia adalah Allah yang mengerti kita. Allah yang ikut menderita bersama-sama dengan kita. Karena itu dia gak, kalau dia tidak mau menderita, gak mungkin ada ini. Dia adalah Allah yang paham tentang kebutuhan kita. Perempuan ini minta 1, dikasih 3. Ingat berapa banyak doa yang Tuhan jawab. Kalau ada 1 doa yang belum dijawab, ada 1 juta doa yang Tuhan sudah jawab. Jangan lupa. Kalau hari ini kita sedang merasakan sakit secara fisik, jangan ngamuk sama Tuhan kalau kita masih sakit. Ada puluhan tahun yang sudah lewat di mana kita sakit, Tuhan sudah sembuhkan. Kalau hari ini kita uangnya sedikit, jangan kita kecewa kalau Tuhan tidak pelihara kita. Berapa puluh tahun Tuhan kasih kita kantong kita penuh. Tuh. Mengapa? Karena Dia adalah Allah yang menjadi manusia yang merasakan tentang kehidupan kita sehari-hari. Teruslah kita berjalan bersama Dia, karena Dia tidak pernah mengecewakan kita. Kalau kita sering mengecewakan Dia, segeralah kita bertobat. Cari Dia, karena Dia siap menunggu kita untuk pulang. Selamat menikmati kasih karunia Tuhan yang selalu Dia tambahkan tiap hari. Tuhan memberkati kita. Amin.
yang sudah disiapkan untuk kita ikut merasakan kehadiran Tuhan. Allah menjagaku, tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku, tak usah ku susah. Roh Kudus tak usah ku cemas, yang memberkatiku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, yang memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah,
benar Tuhan, Engkau adalah Allah kami yang Maha Kuasa. Bahkan Engkaulah pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini yang mengingatkan kepada kami, Engkau bukan saja Allah yang bertahta di dalam kerajaan sorga, tapi Engkau yang sudah turun menjadi manusia, bahkan menjadi manusia yang mengalami penderitaan di dalam jalan salib yang sudah Engkau lewati. Tapi seraya dengan itu Engkau menang, dan karena itu kami disebut dan dipanggil sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Hari ini kembali juga kami diingatkan dalam semua kesusahan-kesusahan dan pergumulan-pergumulan yang harus kami lewati dalam sepanjang hidup kami. Kami tidak pernah dibiarkan sendiri. Kau ada bersama dengan kami dan Kau merasakannya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam persiapan menuju pesta demokrasi 2024 pemilu yang akan datang. Berjalanlah bersama dengan bangsa kami ini Tuhan, supaya dalam semua keadaan damai sejahtera dari Tuhan itulah yang boleh melingkupi bangsa kami. Dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari pertengkaran karena perbedaan yang ada. Engkau akan memilih orang yang tepat menjadi presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Kami juga berdoa buat situasi endemi yang pada saat ini sudah kembali ada dalam masa normal. Kesibukan yang ada, biarlah itu tidak membuat masyarakat kami menjadi lengah, dan tetap waspada dan berjaga-jaga untuk semua situasi yang ada. Kami juga berdoa untuk dampak yang ditimbulkan karena pandemi, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang masih ada dalam duka cita kehilangan orang-orang yang mereka cintai, mereka yang harus memasuki masa yang baru dan masih terikat pada trauma-trauma yang lalu. Hari ini kami berdoa biarlah mereka juga dipulihkan, mereka juga diangkat untuk boleh merasakan bagaimana Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk para lanjut usia yang saat ini juga mengalami banyak kerentanan. Mereka boleh dipulihkan oleh Tuhan, mereka juga boleh dikuatkan, mereka juga boleh dihidupkan kembali dari masa-masa sulit yang lalu, sehingga hidup mereka tetap memuliakan Tuhan. Cara khusus untuk pos jemaat GKI Agape di tempat ini, dalam semua pelayanannya, baik untuk rumah singgah bagi para lansia, mereka juga boleh diteguhkan dan dikuatkan, sehingga apa yang Tuhan titipkan oleh pos jemaat Tuhan di GKI Agape di tempat ini menjadi kehadiran yang memuliakan Tuhan. Untuk semua aktivis, untuk semua hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan, Tuhan berkati sehingga mereka boleh berkolaborasi untuk boleh melakukan pelayanan yang terbaik, sehingga setiap orang yang hadir di tempat ini boleh merasakan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah
di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Baik, kita akan masuk dalam persembahan yang diambil dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Untuk jemaat bisa mulai dari belakang ya, kita akan maju satu persatu. Mari kita akan menaikkan sebuah pujian. Tuhan, terima kasih untuk ibadah yang telah Kau pimpin pada pagi hari ini. Dan pada hari ini adalah saatnya kami memberikan apa yang telah kami peroleh daripada-Mu. Terimalah Tuhan berkat-berkat yang telah kami berikan, berkat untuk tangan-tangan yang telah memberi. Biarlah persembahan ini dapat berguna untuk memperluas kerajaan di tempat ini. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Kami, Yesus kami sudah berdoa. Kita akan menaikkan lagu doksologi untuk doa penutup nanti akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Elizabeth. Jadilah saksi Kristus, syukur pada Allah, pujilah Tuhan, kini dan selamanya. Pulanglah dalam berkat yang daripadanya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu.
Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih